Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Lailatul Badriyah NIM 5, Nasio Dija Murtado NIM 19, dan Adriana Fijra Gustanti NIM 24. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi pengembangan karir. Selanjutnya, pengembangan karir. Menurut Komang 2012, pengembangan karir adalah peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana karir dan peningkatan oleh Departemen Personalia. Ini untuk mencapai suatu rencana kerja sesuai dengan jalur atau jenjang organisasi. Tidak hanya soal jabatan, pengembangan karir ini juga menekankan pada peningkatan kemampuan karyawan. Selanjutnya yang kedua yaitu tujuan dari pengembangan karir. Yang pertama yaitu untuk mencapai suatu yang memang dianggap berharga. Yang kedua untuk mempelajari hal-hal baru dalam pekerjaan. Yang ketiga untuk mencapai suatu yang dianggap akan membuat bahagia atau senang dalam mencari pengalaman bekerja. Yang terakhir yaitu untuk mengembangkan dan melatih kemampuan seseorang dalam bekerja. Ketiga yaitu manfaat dari pengembangan karir. Yang pertama untuk melihat potensi yang dimiliki oleh seseorang dalam kemampuan atau keahliannya dalam bekerja. Yang kedua yaitu untuk membantu melaksanakan rencana kegiatan sebuah perusahaan tempat seseorang itu berkarir. Yang ketiga yaitu untuk memuaskan kebutuhan hidup seseorang, karena jika memiliki karir yang baik, kebutuhan hidupnya akan terpenuhi dengan baik. Selanjutnya yang keempat, tahapan pengembangan karir. Ada tahap pertumbuhan atau growth 0 sampai 14 tahun. Pada tahap ini, individu mulai membentuk sikap dan mekanisme tingkah laku yang kemudian akan menjadi penting dalam konsep dirinya. Selanjutnya ada tahap eksplorasi 15 sampai 24 tahun. Dimulai sejak individu menyadari bahwa pekerjaan merupakan suatu aspek dari kehidupan manusia. Selanjutnya tahap pembentukan atau establishment 25 sampai 44 tahun. Pada masa ini, individu dengan cara mencoba-coba ingin membuktikan apakah pilihan dan keputusan pekerjaan yang dibuat pada masa eksplorasi benar atau tidak. Selanjutnya ada tahap pemeliharaan atau maintenance 45 sampai 64 tahun. Pada masa ini, individu berusaha untuk meneruskan atau memelihara situasi pekerjaan. Selanjutnya tahap kemunduran atau decline di atas 65 tahun. Pada tahap ini, perhatian individu dipusatkan pada usaha bagaimana hasil karyanya dapat memenuhi persyaratan output atau hasil yang minimal. Selanjutnya yang kelima yaitu mendesain program pengembangan karir. Yang pertama ada fase perencanaan. Fase perencanaan merupakan fase aktivitas menyesuaikan rancangan pekerja dan rancangan organisasi mengenai pengembangan karir di lingkungannya. Yang kedua, fase pengarahan. Fase pengarahan merupakan fase yang membantu para pekerja agar mampu mewujudkan perencanaannya menjadi kenyataan. Yang ketiga, fase pengembangan. Fase pengembangan merupakan fase yang memenuhi persyaratan yang melakukan gerak dari suatu posisi ke posisi lain yang meningkatkan. Selanjutnya yang keenam yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir. 1. Hubungan pegawai dan organisasi. Dalam situasi ideal, pegawai organisasi berada dalam hubungan yang saling menguntungkan. Dalam keadaan ideal ini, baik pegawai maupun organisasi dapat mencapai produktivitas kerja yang tinggi. 2. Personalia pegawai. Kadangkala, manajemen karir pegawai terganggu karena adanya pegawai yang mempunyai personalitas yang menyimpang atau terlalu emosional, apatis, terlalu ambisius, curang, terlalu bebal, dan lain-lain.
3. Faktor eksternal. Seorang pegawai yang mempromosikan ke jabatan lebih tinggi, misalnya mungkin akan terpaksa dibatalkan karena ada orang lain yang di-drop dari luar organisasi. 4. Politicking dalam organisasi. Dengan kata lain, bila kadar politicking dalam organisasi sudah sedemikian parah, maka manajemen karir hampir dipastikan akan mati dengan sendirinya. 5. Sistem penghargaan. Organisasi yang tidak mempunyai sistem penghargaan yang jelas atau selain gaji dan insentif akan cenderung memperlakukan pegawainya secara subjektif. Pegawai yang berprestasi baik dianggap sama dengan pegawai yang malas. 6. Jumlah pegawai. Semakin banyak pegawai, maka makin ketat persaingan untuk menduduki suatu jabatan dan semakin kecil kesempatan atau kemungkinan bagi seorang pegawai untuk meraih tujuan karir tertentu. 7. Ukuran organisasi. Ukuran organisasi dalam konteks ini berhubungan dengan jumlah jabatan yang ada dalam organisasi tersebut, termasuk jumlah jenis pekerjaan dan jumlah personel pegawai yang diperlukan untuk mengisi berbagai jabatan dan pekerjaan tertentu. 8. Kultur organisasi. Seperti sebuah sistem masyarakat, organisasi pun mempunyai kultur dan kebiasaan-kebiasaan. 9. Tipe manajemen. Secara teoritis normatif, semua manajemen sama saja di dunia ini, tetapi dalam implementasinya, manajemen di suatu organisasi mungkin amat berlainan dari manajemen di organisasi lain. Selanjutnya, kolaborasi pada pelaksanaan pengembangan karir. Yang pertama, pengembangan karir individual. Ini meliputi prestasi kerja. Prestasi kerja menjadi kegiatan penting karena kemajuan karir sangat bergantung pada prestasi kerja atau performance. Yang kedua, exposure. Exposure ini artinya menjadi dikenal oleh orang-orang yang memutuskan promosi, transfer, dan kesempatan karir lainnya. Yang ketiga, permintaan berhenti. Umumnya ini dilakukan di perusahaan untuk melakukan upaya loncatan pekerjaan dengan kondisi yang lebih menjanjikan. Selanjutnya, kesetiaan organisasional. Kesetiaan rendah ini pada umumnya ditemui pada diri sarjana baru atau yang mempunyai pengharapan tinggi sehingga sering kecewa pada perusahaan pertama mereka. Dan para profesional atau yang kesetiaan pertamanya adalah pada profesi mereka. Selanjutnya, mentor dan sponsor. Mentor adalah orang yang menawarkan bimbingan karir informal, sedangkan sponsor adalah orang dalam organisasi yang dapat menciptakan kesempatan-kesempatan pengembang karir bagi orang-orang lain. Selanjutnya, kesempatan-kesempatan ini untuk tumbuh apabila karyawan meningkatkan kemampuan, misalnya melalui program latihan, pengembangan kursus-kursus atau penambahan gelar, maka berarti mereka memanfaatkan kesempatan untuk tumbuh. Selanjutnya yang kedua, pengembangan karir secara organisasional dalam memungkinkan sinkronnya dengan kepentingan organisasi, maka pihak bagian yang berwenang untuk itu, yakni Departemen Personalia, dapat mengatur pengembangan karir bagi para karyawan atau anggota organisasi, misalnya dengan mengadakan program-program latihan, kursus-kursus pengembangan karir, dan sebagainya. Yang ketiga, peranan Departemen Personalia, yakni mengadakan program-program latihan dan pengembangan karir bagi karyawan. Selain itu juga Departemen Personalia ini mengusahakan dukungan manajemen dengan memberikan umpan balik kepada karyawan dan membangun suatu lingkungan kerja yang kohesif. Dukungan manajemen itu sendiri merupakan berbagai usaha bagian personalia untuk mendorong pengembangan karir untuk menciptakan untuk mempunyai dampak kecil tanpa dukungan dari para manajer atau pimpinan. Selanjutnya, umpan balik ini tujuannya adalah untuk menjamin para karyawan yang tidak dipromosikan bahwa mereka masih bernilai dan akan dipertimbangkan untuk promosi selanjutnya. Selanjutnya, kelompok kerja yang kohesif. Ini bila mereka merasa sebagai bagian kelompok kerja yang kohesif, usaha-usaha pengembangan karir mereka akan lebih terarah menuju peningkatan kesempatan karir.
Jurnal yang kami review berjudul Pengaruh Pengembangan Karir, Pelatihan, dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan pada PTR Manado, yang ditulis oleh Abraham Samuel Kaengke, Berhard Tewal, dan Yanje Uhing pada Jurnal EMBA, volume 6 nomor 1 pada tahun 2018 dengan halaman 341 sampai 350. Topik pembahasannya yakni yang pertama pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, ketiga metode penelitian, keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima penutup. Selanjutnya pendahuluan. Latar belakang masalah pada penelitian ini yang pertama, pentingnya sumber daya manusia yang berkualitas dalam organisasi atau perusahaan. Setiap organisasi akan berkompetisi untuk merebut posisi unggul dalam perekonomian. Hal ini bisa dicapai bila organisasi dapat menciptakan suasana kerja yang memungkinkan sumber daya manusianya, baik itu karyawan atau pegawai, berkinerja dengan baik. Kinerja sumber daya manusia ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah pengembangan karir, pelatihan, dan motivasi. Yang kedua, pengembangan karir pada dasarnya sangatlah dibutuhkan bagi perusahaan, baik perusahaan swasta maupun pemerintah. Dikarenakan pengembangan karir ini berorientasi pada tantangan bisnis di masa yang akan datang dalam menghadapi pesaing. Yang ketiga, banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan karyawan PT Air Manado, sehingga penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui kinerja karyawan PT Air Manado yang dikaitkan dengan pengembangan karir, pelatihan, dan motivasi. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini yang pertama untuk mengetahui pengaruh pengembangan karir, pelatihan, dan motivasi terhadap kinerja karyawan PT Air Manado. Yang kedua, pengembangan karir terhadap kinerja karyawan PT Air Manado. Yang keempat, pelatihan terhadap kinerja karyawan di PT Air Manado. Dan yang keempat, motivasi terhadap kinerja karyawan PT Air Manado. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka pada jurnal ini yang pertama mengenai manajemen sumber daya manusia. Menurut Kaswan 2012, manajemen sumber daya manusia adalah aktivitas manajemen yang berkaitan dengan perekrutan, pengembangan, pemeliharaan, dan pemberhentian sumber daya manusia dalam organisasi. Yang kedua, pengembangan karir. Menurut Komang 2012, pengembangan karir adalah peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana karir dan peningkatan oleh Departemen Personalia untuk mencapai suatu rencana kerja sesuai dengan jalur atau jenjang organisasi. Jadi, betapapun baiknya suatu rencana karir yang telah dibuat oleh seorang pekerja disertai oleh suatu tujuan karir yang wajar dan realistik, rencana tersebut tidak akan menjadi kenyataan tanpa adanya hubungan pengembangan karir yang sistematik dan terprogram oleh perusahaan melalui Departemen Personalianya. Yang ketiga, pelatihan. Menurut Agusta dan Sustanto 2013, pelatihan adalah proses mengajarkan karyawan baru atau yang ada sekarang mengenai keterampilan dasar yang mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka. Yang keempat, mengenai motivasi. Motivasi menurut Bangun 2012 adalah suatu tindakan untuk memenuhi orang lain berperilaku atau to behave secara teratur. Motivasi ini merupakan tugas baik manajer untuk mempengaruhi orang lain atau karyawan dalam suatu perusahaan. Yang kelima, kinerja karyawan. Menurut Mangkunegara, pada tahun 2012 menyatakan bahwa kinerja karyawan atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Selanjutnya, mengenai kajian literatur tentang hubungan pengembangan karir dan kinerja karyawan, hubungan pelatihan dan kinerja karyawan, serta hubungan motivasi dan kinerja karyawan dari beberapa penelitian terdahulu ini menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Pada hubungan pengembangan karir dan kinerja karyawan, menurut Kakui dan Gacunga 2016, ini sejumlah penelitian menemukan bahwa pengembangan karir berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Sedangkan menurut Santi, pada penelitiannya ini menyatakan tidak adanya pengaruh signifikan pengembangan karir terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, mengenai hubungan pelatihan dan kinerja karyawan.
Sejumlah penelitian menemukan adanya pengaruh signifikan pelatihan terhadap kinerja karyawan. Ini berdasarkan Agusta dan Sustanto 2013. Kemudian ada juga penelitian lainnya yang menemukan tidak adanya pengaruh signifikan pelatihan terhadap kinerja karyawan berdasarkan Umboh 2016. Dan yang kedelapan, hubungan motivasi dan kinerja karyawan. Pada penelitian Agusta dan Sustanto 2013 ini menemukan bahwa motivasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Namun, pada penelitian Julianri pada tahun 2017 menemukan bahwa motivasi ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Topik bahasan yang ketiga yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan di PT Air Manado yang berjumlah 237 orang. Sedangkan sampel yang diambil sebanyak 100 orang responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampel kebetulan. Yang kedua yaitu metode pengumpulan data. Data dalam penelitian ini merupakan data primer. Data penelitian ini diperoleh dari angket yang disebarkan kepada responden untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian seperti pengembangan karir, pelatihan, motivasi, dan kinerja karyawan. Data ini diambil secara langsung dari karyawan di PT Air Manado. Yang ketiga yaitu pengukuran variabel alat ukur yang digunakan yakni 5-point like yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapatan, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Yang keempat yaitu menggunakan metode analisis, uji validitas, dan uji reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah tidaknya suatu koefisioner. Penyataan pada koefisioner yang dinyatakan valid jika nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, atau tingkat signifikan yang lebih kecil daripada 0,05. Selanjutnya, uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi hasil dari pernyataan pada koefisioner jika digunakan berulang. Yang kelima yaitu analisis regresi linier berganda, yang merupakan studi pengenaian ketergantungan variabel dependen atau yang terkait dengan suatu atau lebih variabel interdependen dengan tujuan untuk memprediksi rata-rata populasi. Yang ke-7 yaitu uji hipotesis. Menggunakan uji F, pengujian ini dimaksud untuk mengetahui signifikan dari pengaruh secara simultan dua atau lebih variabel interdependen terhadap variabel interdependen. Sedangkan uji tim ini yang dimaksud untuk mengetahui signifikan dari pengaruh secara individual variabel interdependen terhadap variabel interdependen. Selanjutnya yang keempat, hasil dan pembahasan. 1. Karakteristik responden yang berjenis kelamin pria sebanyak 70,9%, sedangkan yang berjenis kelamin wanita sebanyak 20,1%. Yang kedua, hasil perhitungan uji validitas dan uji reliabilitas kuesioner menunjukkan bahwa seluruh pernyataan untuk variabel pengembangan karir, pelatihan, motivasi, dan kinerja karyawan adalah valid.
karena memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabel sebesar 0,1966 atau tingkat signifikasi lebih kecil 0,05, dan keempat, instrumen dinyatakan reliable. Yang ketiga, hasil regresi linear Bergan uji simultan diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 94,661 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,00 lebih kecil 0,05, signifikasi kurang dari 0,05 atau lebih kecil 0,05 atau 5%. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa pengembangan karir, pelatihan, dan motivasi secara simultan berpengaruh signifikasi terhadap kinerja karyawan. Topik bahasan yang kelima yaitu penutup, yang terdiri dari kesimpulan, yakni yang pertama yaitu pengembangan karir, pelatihan, dan motivasi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT Air Manado. Yang kedua, pengembangan karir secara parsial berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT Air Manado. Yang ketiga yaitu pelatihan secara parsial berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT Air Manado. Yang keempat yaitu motivasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT Air Manado. Selanjutnya yaitu kelebihan jurnal. Kelebihan pada jurnal ini yakni yang pertama, termasuk jurnal terakreditasi. Yang kedua, gaya bahasa yang digunakan mudah dipahami. Yang ketiga, terdapat abstrak yang menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang keempat, pembahasan dalam jurnal lengkap karena dilengkapi dengan tabel, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi dari jurnal tersebut. Yang kelima yakni pembahasan pada jurnal ini dibuat secara singkat dan padat, sehingga pemahaman dalam jurnal ini akan lebih berbobot dan mudah. Sedangkan kekurangan dari jurnal ini yakni spesies penulisan tidak teratur. Pada setiap paragraf ada yang menjorok ke dalam dan ada pula yang tidak menjorok ke dalam. Selanjutnya, studi kasus. Sumber daya manusia yang berkualitas bisa dicapai bila organisasi dapat menciptakan suasana kerja yang memungkinkan sumber daya manusianya berkinerja baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengembangan karir, pelatihan, dan motivasi terhadap kinerja karyawan PT Air Manado. Populasi penelitian berjumlah 237 orang dan diambil sampel sebanyak 100 orang sebagai responden dengan menggunakan rumus Lovin. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik accidental sampling. Hasil penelitian menunjukkan pengembangan karir, pelatihan, dan motivasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Air Manado. Selanjutnya, pengembangan karir dan pelatihan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Air Manado. Sedangkan motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan kurangnya motivasi karyawan PT Air Manado untuk menumbuhkan tingkat kesadaran bagi para pekerja dalam melakukan tugas yang telah dibebankan. Maka sebaiknya pimpinan memotivasi mereka agar memiliki tingkat kinerja yang tinggi dengan cara memberi penghargaan bagi bekerja baik dan mengenakan sanksi bagi bekerja yang buruk. Para karyawan sebaiknya juga diberikan pelatihan-pelatihan agar dapat meningkatkan skill untuk bidangnya masing-masing.
Demikian dari presentasi kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.